dalam hidup itu kan memang memulai itu mudah, tetapi mempertahankan itu yang susah. Kayak hubungan begitu. Pertanyaan kedua, Kak, gimana sih tips biar percaya diri secara kan kalau misalnya bukan peringkat pertama nih di SKD udah takut duluan nih, terus tuh apalagi habis stalking lawan kita ternyata tuh dari universitas terkenal, IP-nya tinggi, banyak penghargaan, jurnalnya banyak. Aduh, jadi nggak pede kalau misalnya waktu SKB. Gimana ya Kak, apalagi nanti pas di sana dia tuh kayak meyakinkan banget. Nah, coba deh Kak kasih tahu tips percaya dirinya. Oke, langsung dijawab aja ya. Ya, ini waktu pengalaman juga teman-teman, waktu SK punyaku yang diambil, formasiku waktu itu diambil 2 sih sebenarnya. Tetapi ketika SKD itu posisiku berada di peringkat kedua. Kemudian ketika SKB naik menjadi peringkat yang pertama. Nah, kenapa tuh? Coba. Nah, ini cerita dulu. Oh, iya. Banyak juga teman-temanku di UIN itu yang benar-benar dari peringkat ketiga itu benar-benar bisa langsung melejit ke peringkat pertama ketika ada proses wawancara dan micro teaching begitu. Itu kan kondisi apa ya, gelisah, takut, kurang percaya diri, itu kan apa ya, umum dialami oleh semua orang dalam setiap proses untuk menjadi apa, dalam proses penerimaan pegawai ini. Beberapa hal yang perlu apa ya namanya teman-teman lakukan, mungkin tips dari saya. Yang pertama, kalau orang yang namanya ingin berperang itu kan ibarat ini kita ibaratkan nih, PNS itu adalah peperangan. Perlu kita persiapkan. Yang pertama itu adalah amunisi kita, strategi yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah kita juga harus memetakan atau mengetahui siapa yang menjadi pesaing kita. Jadi ibarat kalau perang itu kita harus tahu dulu tuh musuh-musuh kita itu siapa saja. Kita juga harus mempersiapkan perbekalan yang harus kita punyai. Jadi kita paham dulu medan yang akan kita tempuh nih. Jadi teman-teman, sebagai gambaran informasi, tadi untuk mengetahui pemetaan lawan, waktu itu aku juga stalking. Itu penting ya, teman-teman, mencari apa ya, semacam daftar riwayat hidup, pengalaman organisasi, jejak digital yang dilalui oleh teman-teman pesaing kita. Itu penting banget. Jadi apa yang kira-kira kurang dalam diri pesaing teman-teman itu silahkan lebih ditonjolkan kepada teman-teman. Misalnya pesaing teman-teman itu kurang di hal publikasi, jadi publikasi teman-teman harus ditonjolkan banget tuh. Atau pesaing teman-teman itu kelihatannya kurang dalam kemampuan bahasanya, misalnya tonjolkan kemampuan bahasa teman-teman. Atau kalau dilihat-lihat nih dari postingan di Instagramnya, misalnya kemampuan teknologinya misalnya kurang begitu ya, bisa teman-teman nanti meningkatkan kemampuan teknologi teman-teman. Jadi apa yang menjadi kelemahan lawan, semaksimal mungkin kita lebihkan di kompetensi kita. Kemudian apa yang menjadi kelebihan lawan, paling tidak kita harus menyamakan posisi kita tuh. Jadi pengalaman organisasi pesaingku ini banyak nih, jadi aku juga harus nih mencantumkan, menuliskan semua pengalaman organisasiku. Jadi yang menjadi kelebihannya dia sama dengan apa yang kita punyai, yang menjadi kekurangan dia, kita lebih dari yang kita punyai. Kemudian yang kedua, bahkan pada waktu itu sebelum SKB, ini bukan bagian dari apa ya namanya, KKN ya, korupsi kolusi nepotisme. Tetapi waktu itu sebelum SKB di kampus itu, aku datang ke kampus karena waktu itu kan di UIN. Aku datang ke acaranya UIN yang dilaksanakan oleh fakultasnya, dan kebetulan yang menjadi pembicara adalah salah satu wakil dekannya. Jadi ada acara semacam diskusi rutin begitu kan, terbuka untuk umum. Jadi aku datang tuh, ya ibarat kayak store muka gitulah. Nah, bukan store muka juga, tapi maksudnya pahamlah kultur yang ada di kampus itu, politik kampusnya bagaimana, kemudian rezim, kok kayak ngeri banget ya kalau rezim. Apa maksudnya? Yang apa sih ya?
dominan itu pola pikirnya yang seperti apa. Begitu kan saya yakin teman-teman bisa mempelajarinya. Jadi itu penting untuk dipelajari. Kemudian juga waktu itu aku mencari beberapa rekanan atau kenalan yang kebetulan bekerja di kampus tempat saya mendaftar. Saya mencari informasi-informasi juga pola-pola yang pola-pola yang dianggap ideal bagi kampusnya tuh. Misalnya, kampus ini suka orang yang kemampuan ininya lebih tinggi, kan kadang ada tuh. Atau kampus ini suka yang publikasinya banyak, kan kadang ada kampus-kampus tertentu yang punya pola-pola pikir, tren-tren tertentu. Nah itu silahkan teman-teman cari juga, itu salah satu bagian dari untuk persiapan. Kok nggak nyambung ya pertanyaannya? Nyambung ya. Itu yang akan meningkatkan kepercayaan diri teman-teman. Jadi teman-teman tahu pesaingnya, tahu medan tempurnya, areanya, hal-hal yang disukai, hal-hal yang karena kan mau tidak mau yang namanya ada proses wawancara micro teaching itu karena kita berbicara dengan subjek, dengan orang yang bergerak, punya perasaan, maka subjektivitas itu mau tidak mau akan sangat berpengaruh. Jadi teman-teman sebisa mungkin menjadi yang sesuai lah dengan kultur yang ada di mbak-mbaknya yang tadi. Oh no. Ya nggak sih? Sama ini ya. Sesuai dengan kultur yang ada di kampus atau di bawah kementerian yang teman-teman daftar begitu. Kemudian yang juga tidak kalah penting, ini dari tadi gue ngomongnya ngegas banget. Kemudian yang ketiga, kita juga harus persiapan diri kita teman-teman. Karena yang namanya percaya diri itu kan ketika kita membawa sesuatu hal yang memang sudah siap. Jadi persiapan diri kita juga harus sebaik-baiknya. Apa saja yang perlu dipersiapkan kemarin sudah tak sampaikan begitu ya. Jadi cek linknya. bisa nanti dicari lagi di video-video yang lainnya. Jadi pastikan bahwa diri teman-teman siap dulu sebelum datang. Itu. Kemudian tambah lagi teman-teman, ketika hari H, ketika teman-teman menuju ke lokasi itu, yang pertama jangan banget sampai telat. Begitu ya. Waktu itu karena kan SKB itu nanti ada jadwalnya, jam berapa teman-teman akan wawancara, jam berapa teman-teman dijadwalkan micro teaching begitu ya. Kadang di lapangan itu sangat mungkin jadwal itu berubah. Waktu itu jadwalku untuk micro teaching itu adalah jam 1 siang gitu ya. Tetapi habis sholat duhur itu langsung ditelepon. Untungnya pas waktu itu sholat duhurku di masjid kampusnya. Jadi posisi udah di kampus, tinggal datang ke lokasi. Nah, hal-hal kayak begitu perlu teman-teman antisipasi. Jadi jangan sampai teman-teman datang terlambat. Yang kedua, jangan sampai ada barang-barang dari teman-teman yang tertinggal. Kayak misalnya harus pakai atribut pita hijau, ya itu harus dipastikan teman-teman bawa. Karena hal-hal kayak begitu itu nanti ketika ada yang terlewat itu nanti pasti grogi teman-teman. Nah itu yang akan mengurangi percaya diri dari teman-teman ketika hari H seperti itu. Jadi itu saja tips dari saya untuk teman-teman tetap bisa percaya diri dalam proses persiapan dalam menjemput mimpi menjadi pegawai negeri sipil di tahun 2020 di bawah Kementerian Agama. Sukses. Oke, jadi udah 2 pertanyaan yang dijawab. Nah ini biar makin afdol. Biasanya kan kalau pertanyaan-pertanyaan itu sukanya 3 kalau nggak 5 ya. Nah ini biar makin ganjil. Ini masih ada pertanyaan lagi. Tapi tenang, masih banyak pertanyaan kita kan. Pertanyaan selanjutnya kita jawab di video selanjutnya. Jadi terus pantengin dan ikutin channel kita. Ya, kita langsung aja ya pertanyaan ketiga, yaitu gimana nih biar aku selalu semangat untuk sebelum pelaksanaan SKB. Secara ini kan pengumumannya tuh udah lama banget, terus kan gara-gara COVID ini kan jadi tertunda nih SKB-nya. Nah kadang tuh udah malas banget nih buat kayak latihan mikro, buat nyiapin kayak gitu. Gimana sih Kak biar semangat di masa pandemi ini kayak gitu? Wah, berbobot sekali. Pertanyaannya ngeri-ngeri dari tadi BTW. Berat ya. Kan dipilih. Jadi sekali lagi hal-hal kayak begini based on experience, jadi mencerat banget. Ketika kita masuk mobil begitu itu langsung benar-benar pertanyaannya dibuka dan itu jadi menjawabku itu based on my experience begitu ya. Apa tadi?
biar Memotivasi. tetap konsisten istiqomah ya dalam hidup itu kan memang memulai itu mudah tetapi mempertahankan itu yang susah. Wes, kayak hubungan begitu kan, memulai itu mudah coy tetapi mempertahankan itu yang susah. Waduh. Untuk menjaga tetap semangat, yang pertama teruslah ingat apa yang menjadi target dari teman-teman semuanya. Ini jalannya bergelombang. Bunyi pak? Enggak, nanti di video. Jadi apa ya? Kalau memang PNS ini memang benar-benar menjadi satu apa ya? Yang idam-idamkan. Yang benar-benar teman-teman idam-idamkan, yang benar-benar orang tua teman-teman idam-idamkan begitu ya. Tetaplah yakin bahwa kalau memang ini jalan yang terbaik yang ingin teman-teman tempuh, ya yakinlah bahwa itu adalah jalan yang terbaik yang harus teman-teman usahakan sampai akhir gitu ya. Macam ketika kita suka dengan seseorang begitu kan, kalau memang kita yakin bahwa dia adalah yang terbaik untuk kita, ya ikhtiarkan maksimal begitu kan, biar tetap istiqomah pada jalannya. Sama halnya kita kan yakin bahwa surga itu adalah yang tujuan tempat kita kembali yang terbaik, ya kita kan harus mengikhtiarkan setiap hari, bahkan ketika dalam kondisi down, pada kondisi capek sekalipun begitu kan, hati itu kan memang naik turun, tetapi ya kita ingat kembali pada tujuan akhir kita. Yang pertama itu. Yang kedua, bangunlah support system yang bagus. Jadi makanya tadi penting bagi teman-teman untuk menceritakan setiap proses kepada orang-orang terdekat teman-teman yang sudah berkeluarga, kepada istri, kepada suami, yang belum misalnya bercerita dengan orang tua, bercerita dengan sahabat dari teman-teman. Untuk apa? Teman-teman punya support system yang bagus. Apa gunanya support system ini? Ya biar teman-teman bisa saling mengingatkan, saling menyemangati begitu kan. Ini gue berasa kayak ceramah, saudara. Kan hari ini berat pertanyaannya. Hari ini pertanyaannya masalah psikologis semuanya. Jadi teman-teman penting untuk membangun support system itu. Jadi apapun kondisi teman-teman itu kan nanti butuh disupport, butuh diingatkan gitu ya. Kalau kita tiba-tiba lagi malas untuk persiapan begitu kan, ya kita ada yang mengingatkan begitu kan. Misalnya dengan istri kita, tiba-tiba kita lagi hari-hari lagi rebahan terus, nanti akan ada yang mengingatkan, "Hayo belajar," begitu kan. Begitu. Emang lu udah punya istri? Ya kan dulu cerita sama orang tua gitu kan, atau yang mau menikah itu kan, waduh ini calon mertuaku nih akan semakin seneng mungkin kalau menantunya jadi PNS begitu kan. Nah hal-hal kayak begitu jadikan jadi support system yang bagus. Jadi teman-teman semakin banyak yang akan saling menyemangati, karena tadi SKB itu juga bagian dari perang mental dari teman-teman. Semakin teman-teman siap, ya nanti hasilnya akan semakin bagus begitu. Itu aja sih teman-teman pertanyaan kita hari ini ya. Pertanyaan dan jawaban. Jadi ada tiga pertanyaan. Tadi tentang pertama menggetarkan langit, yang kedua tips biar tetap pede, dan yang ketiga adalah tips agar selalu semangat sebelum SKB. Tutup yang ya udah. Oke, untuk hari ini karena ini videonya durasinya kayak udah panjang banget dan belum mungkin untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertanyaan yang lain insya Allah akan dijawab untuk kita sambung next video. Iya, next video selanjutnya. Oh iya, kemarin juga ini teman-teman ada yang request untuk membahas TPA, tes potensi akademik gitu ya. Karena kan tes potensi akademik itu tidak hanya digunakan dalam tes SKD juga, tetapi di beberapa tes kayak misalnya tes masuk perguruan tinggi, kemudian tes SKB CPNS, kemudian tes masuk kerja, dan beberapa tes itu kan menggunakan tes potensi akademik. Jadi kita insya Allah beberapa video kita juga nanti akan membahas tentang soal-soal SKD. TPA kakak. Sorry, soal-soal tes potensi akademik, atau istilah lainnya ada namanya psikotes begitu ya, atau tes IQ begitulah ya, dengan istilah-istilah lain tetapi dengan muatan tes yang hampir mirip. Oke. Dinantikan ya. Dinantikan. See you teman-teman semuanya. Sehat-sehat semuanya, bahagia selalu. Waduh.
Jadi corona itu jangan membuat menjadi sengsara, tetapi membuat kita menjadi lebih bahagia dan dekat Lebih dengan kreatif. keluarga, lebih kreatif. Oke, bye bye. See you on top. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.